Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, bahwa di subuh ini kita masih bisa kembali berkumpul bersilaturahim dalam rangkaian ibadah subuh, salat subuh, dan dilanjutkan dengan mudzakarah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah melewati tafsir ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, atau yang kedua kalau dari Alhamdulillah. Saya kira tidak perlu lagi kita ulas, ya. Kita lanjutkan saja kepada ayat berikutnya, ayat yang keempat dari Bismillah, atau yang ketiga dari Alhamdulillah, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kira-kira demikian terjemahan secara umumnya. Untuk ayat ini ada beberapa cara membaca yang termasuk populer dan mutawatir, ada juga beberapa yang syadz. Yang pertama dibaca pendek, atau bisa yang pertama yang bawah juga boleh lah, ya. Maliki Yaumiddin, yang biasa kita baca, yang artinya berarti pemilik hari kiamat, itu yang nomor 2. Itu bacaan Imam Asim, Kisai, dan juga Ubay, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang membaca pendek Maliki Yaumiddin, yang berarti raja atau raja hari kiamat, yang merajai hari kiamat. Ini bacaan Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, dan lain-lain. Nah, untuk kedua pertama ini, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, ini kedua-duanya adalah yang tergolong bacaan yang sahih dan mutawatir dalam qiraah yang 7. Tapi jangan tanyakan qiraah yang 7 itu bagaimana dan seperti apa, karena saya tidak mendalami. Hanya sekedar tahu ada qiraah sabah saja. Tapi di samping ada yang dua yang populer itu, jadi untuk dua yang populer ini
ya walaupun kita pakainya satu karena kita belajarnya yang satu itu, yang kedua ya, Maliki Yaumiddin, ya. Ketika kita mendengar yang dipendekkan Maliki Yaumiddin seperti Malikin Nas, ya, kita mestinya bersikap biasa-biasa saja karena ini adalah bacaan yang muktabar, mutawatir dan sahih. Walaupun kita tidak memakai yang itu. Nah, sekedar tahu, ada juga bacaan yang berbeza. Nah, ada Maliki Yaumiddin, ya, lamnya yang kasrah yang dipanjangkan Maliki Yaumiddin, ya. Kemudian ada juga yang diisba'kan, yakni nafi mengisba'kan kasrah setelah kafnya, Maliki Yaumiddin. Ada lagi yang dengan tarkib fi'il fa'il maf'ul bi, Malaka Yaumiddin. Malaka fi'il dengan fa'ilnya tentunya, ya, memiliki. Yaumiddin maf'ul bihnya, yauma mudhaf, ad-din mudhafun ilaih. Nah, ini riwayat syadz, ya, artinya yang apa namanya, yang tidak jelas begitu, ya. Yang ini yang kita perlu sekedar tahu, ya, sekedar tahu bahwa ada bacaan seperti itu. Jadi lalu buat apa kalau kita tahu nggak dipakai? Emang tidak semua yang kita tahu untuk kita pakai. Ya, mestinya seperti itu. Tidak semua yang, artinya yang kita pakai bukan sebatas yang, ya, karena kita tahu. Perlu kita tahu hal-hal lain yang tidak kita pakai juga. Dan itu sangat penting, ya, dalam kehidupan yang beragam ini. Bahaya kalau yang kita hanya tahu sebatas yang kita pakai, maka jadinya ya sudah bisa ditebak, tidak ada yang lain kecuali yang saya pakai. Tidak ada yang lain yang sah, yang benar kecuali yang saya pakai. Padahal karena hanya itu yang saya tahu, ya, sampai apalagi sampai bersumpah-bersumpah, ya, demi Allah tidak ada Monas itu, padahal hanya karena saya tidak pernah melihat Monas. Ya, jadi penafian terhadap sesuatu tidak akan meniadakan sesuatu itu. Tidak percaya bahwa matahari itu panas tidak akan menghilangkan terik matahari dan lain sebagainya. Itu kira-kira analoginya. Kita ke ringkasannya dulu. Tadi bacaannya dan sekarang makna katanya. Kata Malik Yaumiddin, Malik yang dengan dipanjangkan maknya adalah bentuk isim fa'il dari kata milk, ya. Malik dari kata al-milk yang artinya kepemilikan, sehingga Malik itu isim fa'ilnya berarti yang memiliki atau pemilik, ya. Milk, kalau milk dalam bahasa Inggris beda lagi, ya. Kemudian bagi yang baca Malik, Malik itu artinya raja. Kata Malik ma'khudun min kalimah mulk,
ya dari kata mulk dan milk. Jadi ya ketika dua-duanya sama-sama tidak berharakat, tidak bisa kita membedakan kecuali min siyaqil kalam, ya, dari konteks kalimat itu, dan dengan latar belakang lah tentunya, ya. Tulisannya kan sama persis, mim lam kaf, ya, dari kata milk, malaka yamliku milk, malik, ya. Kemudian mulk yang artinya kerajaan, ya, malik itu raja. Kemudian kata ad-din, Mujahid mengatakan bahwa ad-din itu artinya al-hisab. Salah satu makna ad-din adalah al-hisab, perhitungan. Jadi maliki yaumiddin, yang memiliki hari perhitungan, maksudnya hari kiamat. Kata ad-din menurut Qatadah artinya al-jaza, balasan atau pembalasan. Jadi malik yaumiddin ya berarti yang memiliki hari pembalasan, maksudnya hari kiamat juga. Yaman bin Rabab mengatakan bahwa ad-din artinya al-qahr, keperkasaan atau kekuatan, ya. Malik yaumiddin, ya, yang memiliki hari kekuatan, maksudnya di mana yang lain semuanya tertunduk lemah. Udah hari kiamat, ya, maksudnya hari kiamat juga, ya. Dan sumber lain, ad-din artinya at-ta'ah. Malik yaumiddin berarti yang memiliki hari ketaatan. Ya, di hari kiamat tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun yang mampu melawan. Semuanya hanya taat, tunduk dengan apa yang akan terjadi, pembalasan dan perhitungan amal. Nah, itu ya beberapa derivasi katanya. Kemudian kita lihat sedikit penjelasannya. Maliki yaumiddin, ya. Ya, berarti tadi yang sudah dirangkum. Jadi qira'a ba'dul qura', ya, sebagian ulama qura' membaca maliki yaumiddin seperti yang biasa kita baca, ya. Wa qira'a akharun, ya. Kebalik, ya. Yang pertama malik yang pendek. Maliki yaumiddin wa qira'a akharun malik, ya. Wa kilahuma sahihun mutawatir fi sab', dan kedua bacaan tersebut itulah bacaan yang sahih mutawatir dalam qiraah sabah. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ada bacaan maliki yaumiddin, ya. Wa asba'na fi kasratal kaf fa qara'a maliki yaumiddin. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, membaca dengan isba', ya, kasrah pada kaf, ya, maliki yaumiddin. Nah, itu ini sedikit warajjah al-Jamakhsyari, kata Malik, li'annaha qara ahlul haramiyin, ya, limanil mulkul yaum. Nah, ini
menegas bagi bacaan yang Malik ya. Al-mulk dari kata mulk. Wa qauluhul haqqu wa lahul mulk. Ini dalil-dalil untuk yang menegaskan bacaannya itu adalah pendek ya, Malik. Wa hukiya an Abi Hanifah annahu qara'a malaka yaumiddin ala annahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya, diceritakan dari Abu Hanifah bahwasanya beliau membaca malaka yaumiddin yang memiliki hari kiamat juga. Malaka fi'ilnya ya, dan tentu dengan fa'ilnya ya. Fa'il yaumiddin maf'ulnya. Wa hadza gharibun syadz jiddan. Ini bacaan yang sangat gharib dan syadz begitu ya. Ya, saya pilih yang penting ya. Ya, cukup ya keterangannya untuk bacaan-bacaan, beberapa model bacaan itu. Kemudian wa Malik ma'khudzah minal mulk, minal milk ya. Kata Malik ma'khudhatun minal milk, diambil dari kata al-milk yang artinya kepemilikan. Kama qala, sebagaimana firman Allah, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Mana kata kepemilikannya? Maksudnya kembalinya itu ya. Kami yang mewariskan bumi ya, dan semua yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Dikembalikan itu kepada siapa? Kepada pemiliknya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas ya. Katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia ya. Jadi sini maksudnya bahwa Tuhan manusia adalah yang memiliki manusia. Lalu malikin juga kata malikin nas ya. Wa malik, kata malik ma'khudz minal mulk, diambil dari kata al-mulk yang artinya kerajaan ya. Jadi malik itu artinya raja. Kalau malik pemilik. Loh, apa enggak sama? Pemilik dengan raja ada samanya, ada bedanya. Ada yang mengatakan lebih luas cakupan pemilik daripada raja. Ada yang mengatakan sebaliknya. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar ya. Milik siapakah ya kerajaan ya pada hari ini. Nah, itu penegasan bahwa dari kata malik ya, yang artinya raja, yang diambil dari kata al-mulk yang artinya kerajaan. Pada surah Ghafir ayat 16. Kemudian qauluhul haq walahul mulk ya, walahul mulk, dan baginya lah kerajaan. Wa qal al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan pada hari ini ya adalah milik Ar-Rahman, milik Allah yang Maha Pengasih ya. Nah, kemudian
Wa takhsisul milki atau mulki, boleh dua-duanya kalau karena ini penegasan. Biyaumiddin la yanfihi amma ada. Dan pengkhususan kepemilikan atau kerajaan dengan kata yaumiddin tidak berarti atau tidak membuang kepemilikannya atau kekuasaannya di selain hari kiamat. Li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin. Jadi kalau dikatakan maliki yaumiddin, raja hari kiamat, seakan-akan ada taksis, hanya pada hari kiamat saja Allah menjadi raja. Atau maliki yaumiddin, yang memiliki hari kiamat, hanya pada hari kiamat saja Allah memiliki. Tapi tidak seperti itu, karena jauh sebelumnya Allah sudah mengikhbarkan, ya, menegaskan bahwa dialah Rabbul Alamin, dialah Tuhan, ya, semesta alam. Jadi sepanjang keberadaan dunia, maka sepanjang itu pula Allah adalah raja dan pemilik. Adapun pada hari kiamat ditaksis itu hanya penegas, ya, bahwa pada hari itu tidak ada seorang hamba pun yang bisa protes, bisa menonjolkan kekuasaannya, bisa menonjolkan egonya, bisa menampakkan kekuatannya untuk melawan. Semuanya tertunduk, taat, rendah, hina, dan mengakui hanya Allah saat itu yang maha besar, yang maha memiliki dan meraja. Siapapun hambanya itu, baik yang dulunya taat ataupun yang tidak taat, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Wa dzalika 'amun fid dunya wal akhirah, itu ya makna secara umum di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Allah adalah Malik, di akhirat pun Allah Malik. Wa inna ma udhifa ila yaumiddin annahu la yad'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa biiznih. Tetapi ditaksiskan pada hari kiamat, ya, diidhofahkan pada yaumiddin, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu mengaku, ya, enggak bisa mengakui sesuatu, ya, yang di dunianya jadi penguasa hilang, tidak bisa lagi mengaku berkuasa, mengaku saja tidak mampu, apalagi menampakkan kekuasaannya. Semuanya bahkan telanjang, ya, boro-boro pangkatnya, bajunya pun tidak ada, apalagi pangkat yang menempel di bajunya. Itu yaumiddin, pada hari pembalasan, pada hari perhitungan, pada hari kiamat. Wala yatakallamu ahadun illa biizni, dan tidak ada seorang pun yang mampu berbicara kecuali dengan izinnya. Berbicara saja tidak bisa kecuali diperintahkan untuk berbicara. Jangankan berbicara, karena mulut kita yang kemudian menjadi mulut kita nanti di hari kiamat menjadi simbol kebohongan, menjadi simbol kebohongan. Sehingga nakhtim, kata Allah, ya, kami kunci mulut yang menjadi simbol kebohongan. Nakhtimu, ya, ala afahim, al-yaman nakhtimu ala afahim. Hari ini kami kunci afwah mereka, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim,
berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, atashhaduhum arjuluhum bima kanu ya'malun, dan kaki-kaki mereka yang bersaksi. Dan di ayat lain dikatakan semua anggota tubuh ya itu yang melaporkan apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Jadi ketika mulut kita dibungkam, saat itulah semua anggota tubuh kita melaporkan tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada satupun yang disembunyikan dan tidak ada pembelaan. Nah, pada hari kiamat, sehingga hanya ada Allah yang memiliki dan yang merajai. Nah, kemudian ayat yang lain juga yang menegaskan itu ya. Itu kemudian Waqala Dhahak an Ibn Abbas, Dhahak menyampaikan dari Ibn Abbas, Maliki yaumiddin yaqul la yamliku ahadun fi dhalikal yaum ma hu hukman ya kamilkihim fid dunya. Pada hari itu tidak ada seorang pun ya yang dapat menyampaikan bersamanya ya hukum seperti kekuasaan mereka atau kepemilikan mereka fid dunya, di dunia. Qala wa yaumiddin yaumul hisabi lil khalaiq. Yaumuddin adalah yaumul hisab lil khalaiq, hari perhitungan bagi makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah yadinuhum bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu. Yaitu hari kiamat yang dimana mereka itu tergadai oleh amal-amal mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amalnya buruk, balasannya buruk. Illa man afa anhu, kecuali yang dimaafkan, yang mendapatkan permaafan. Masih ya. Ya, masih penjelasan Maliki Yaumiddin ya. Al-Maliku fil haqiqah huwa Allahu azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam. Dan Al-Malik atau raja ya, hakikatnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malik Al-Quddus As-Salam ya. Raja yang suci, yang maha pemberi selamat. Ada disebutkan dalam Sahih Muslim dan Bukhari marfu, akhna'u ismin 'indallahi rajulun tasamma bimulkil amlak wala malika illallah, atau bimilkil amlak ya. Seburuk-buruk nama ya di hadapan Allah adalah seorang yang memberi nama dengan
dengan apa namanya, kepemilikan, ya. Malik misalkan, ya, atau Malik. Wala malika illallah, sedangkan tidak ada yang memiliki sesuatu itu kecuali Allah. Jadi kalau tiba-tiba ada nama Malik atau Malik, kecuali disandarkan kepada sesuatu, apa namanya, ya, kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah kehambaan. Misalnya Abdul Malik, gitu, ya. Jadi hambanya akhirnya bukan lagi nama yang dilarang, tapi menjadi nama yang dicintai, ya, karena di sini ada penghambaan. Maliknya dilarang, tetapi ketika namanya menjadi Abdul Malik, menjadi nama yang bagus, ya, artinya hamba sang raja, hamba Allah, sama dengan Abdullah. Jadi Abdullah adalah nama yang terbagus. Mana tadi? Ini sama, ya. Kemudian wad-dinu al-jazaa' wal hisab, kata yang lain, ya. Ad-din adalah artinya al-jazaa' dan hisab, pembalasan dan perhitungan. Kama qala ta'ala yaumaddin, yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haq, ya, pada hari itu Allah cukupkan, ya, agama mereka yang benar, ya, disempurnakan, ya, dibalas dan diperhitungkan, ya. Wa qala aina lamadinun, ya, apakah kita akan dibalas, ya, dimintai pembayaran hutang, ya, bahwa kita orang-orang yang berhutang, ay majziyun, yang orang akan dibalas, muhasabun, diperhitungkan, ya. Dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya, ay hasaba nafsahu li nafsihi, ya. Al-kayyis, orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, yang selalu menghisab dirinya, ya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, berbekal diri, lima ba'dal maut, untuk kehidupan pasca kematian. Ini, ya, perlu kita jadikan catatannya, bahwa al-kayyis, ini hadis, ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdik, orang yang cerdas, ya, ternyata bukan yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk di dunia, bahkan sampai untuk urusan yang penting, membantu orang lain dan bersedekah secara umum pun dianggapnya itu pemborosan dan membuang-buang harta. Jadi kalau yang berpikir seperti itu, ternyata sebaliknya, dianggapnya bodoh, karena dia lupa bahwa ada kehidupan yang membentang tanpa batas, apalagi dibanding dengan kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan pasca kematian. Jadi kalau apa yang di hadapan kita hanya dikumpulkan untuk kehidupan yang sangat terbatas ini, nah itu logikanya, maka berarti kita bukan orang yang kais, tapi sebaliknya. Mestinya
Kalau kita merasa perlu mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang teramat terbatas ini, apalagi untuk kehidupan yang tanpa batas, yaitu kehidupan ba'dal maut, pasca kematian. Nah, ini yang menurut Rasul dikatakan sebagai al-kais, orang yang cerdas, orang yang cerdik. Jadi orang yang cerdik bukan juga orang yang bisa menghilangkan jejak ketika korupsi. Habis korupsi banyak, kemudian aman karena sudah dicuci, ya, tidak terdeteksi jejaknya. Kais, ya. Untuk urusan dan logika dunia mungkin banyak yang sepakat. Wah, hebat, cerdas tuh. Nyolongnya banyak, tetapi aman, tidak ada yang tahu. Ya. Tapi di hadapan Nabi ini bukan yang cerdas, karena yauma idzin, pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapan kita. Jadi ayahasaba nafsahu li nafsihi, ayat itu maksudnya, maksud hadis itu adalah menghisab dirinya untuk dirinya. Jadi bukan menghisab orang lain, ya. Hasaba nafsahu, untuk kepentingan dirinya. Kita punya kepentingan, kita hitung-hitung ya, amal kita. Nah, kalau ada perintah menghisab seperti ini, ya maknanya adalah menghisab, terutama menghisab yang buruknya. Karena kalau kebaikan kita itu enggak perlu kita hisab. Jadi ya, mafhumnya kalau ada perintah untuk menghisab diri adalah introspeksi itu. Jadi introspeksi itu untuk upaya-upaya melihat keburukan, bukan kebaikan diri. Kalau kebaikan diri itu kita sudah pandai, ya. Kebaikan sedikit pun kita nggak pernah lupa. Sama, ya, dengan keburukan sedikit pada orang lain. Jadi kira-kira berbanding lurusnya adalah untuk melihat kebaikan diri yang sedikit itu sebanding lurus dengan melihat keburukan yang sedikit pada orang lain. Dan susahnya melihat keburukan yang banyak pada diri kita berbanding lurus dengan susahnya melihat kebaikan-kebaikan orang lain pada kita. Nah, innal insan khuliqa halu'a. Ya, manusia diciptakan dalam keluh kesah, ya. Allah saja masih kita anggap zalim. Ya, ketika kita tertimpa musibah, kita bertanya, ya Allah, kenapa ini Engkau timpakan kepada kami? Ya. Pertanyaan yang tidak semestinya tersampaikan, ya. Mestinya ditanyakan ke dalam. Wah, Allah sedang mengingatkan, ya, bahwa saya punya begitu banyak kekurangan, tetapi saya tidak pernah menyadari. Jadi barangkali dosa kita yang paling besar adalah karena kita merasa tidak punya dosa. Nah, itu sehingga susah untuk bertaubat. Nah, ya, ini maknanya man hadis, ya. Kama qala Umar, bagaimana Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, ini yang begini-gini mungkin perlu bolehlah dijadikan status, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, introspeksi dirilah sebelum mengoreksi orang lain, sebelum kalian dihisab, ya. Jadi sebelum Allah menghisab kita, kita mestinya menghisab diri dulu. Jadi artinya kalaupun menyesal tidak terlalu menyesal karena kita sudah bertaubat. Artinya kalau kita tidak ada satu pertaubatan yang tidak diawali dengan introspeksi.
Ya, bagaimana orang akan bertaubat kalau tidak merasa ada dosa? Bagaimana orang merasa ada dosa kalau tidak pernah menghisap diri, enggak pernah berintrospeksi? Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalmu, timbanglah diri, ya, samalah maksudnya, ya, sebelum kita ditimbang, ya. Jadi kita timbang dulu berat badan kita sebelum orang lain menimbang, ya, sebelum Allah menimbang, ya, berat badan kita, kira-kira begitu. Berat badan, ya, amal-amal kita. Ya, dan selanjutnya. Nah, ini ada sedikit tambahan dari tafsir Al-Baghawi, ya, sedikit terkait dengan kata Malik. Qala Abu Ubaidah, sedikit lagi. Malik ajma' wa awsa' li'annahu yuqalu malikul 'abdi wa tayri wad dawab wa la yuqalu maliku hadhil asya. Nah, ini tentang perbedaan kata Malik dengan Malik, ya, pemilik dengan raja. Abu Ubaidah mengatakan pemilik itu lebih luas, ya, lebih umum, lebih luas, ya, maknanya. Karena dikatakan dialah yang memiliki hamba, memiliki burung dan semua isi bumi lah. Wala yuqalu maliku hadil asya, dan tidak dikatakan rajanya burung, gitu, ya. Nah, raja semua ini. Jadi kira-kira raja Saudi, gitulah, yang masih kerajaan, dengan pemilik Saudi. Nah, kita bisa bayangkan, kalau dikatakan pemilik Saudi, berarti ini orang ini menjadi pemiliknya Saudi, menjadi pemiliknya negara itu. Tapi kalau dikatakan raja Saudi, ya, dia hanya memimpin saja, menguasai, dan dikatakan tidak selalu raja itu memiliki. Raja itu menguasai rakyatnya, tapi tidak memiliki rakyatnya, gitu kan. Tapi kalau dikatakan pemilik, ya, pemilik barang ini, ya, udah pasti, ya, rajanya. Nah, itu makanya Abu Ubaidah mengatakan Malik, kata Malik lebih luas cakupannya, begitu. Li'annahu la yakunu malikan li syai'in illa wa huwa yamlikuhu. Ya, dia enggak akan dikatakan orang memiliki sesuatu, ya, pemilik sesuatu kalau dia tidak memilikinya, ya. Wa qad yakunu maliku syai'i wa la yamlikuh. Nah, itu tadi. Kadang-kadang orang bisa saja merajai sesuatu tetapi tidak memilikinya. Ya, kayak tadi. Raja Inggris bukan pemilik Inggris. Itulah kira-kira. Tapi kalau yang, ya, memiliki sesuatu, ya, bisa menjadi raja bagi sesuatu itu. Wa qala qaumun, tapi ada juga mengatakan Malik aula. Malik itu lebih utama, ya, di anna kulla malikin malik. Nah, walaysa kulla malikin malikan. Ini pendapat lain mengatakan, wah, raja itu lebih utama karena setiap raja itu pemilik. Nah, ya, kayaknya enggak kurang makul, ya. Ya, tadi kan yang lebih makul memiliki, ya, itu merajai. Tapi raja tidak selalu memiliki, ya. Tapi inilah pendapatnya. Jadi mengatakan lebih luas seperti itu. Ini hanya sedikit tentang kajian-kajian kebahasaannya, ya. Nah, qala Mujahid, ya, tadi yang di depan, ad-din antina al-hisab, wa qala ta'ala dzalika dinul qayyim, ya. Al-Mujahid, din itu artinya al-hisab, ya. Kemudian Qatadah, din itu artinya jaza, ya. Jadi Malik Yaumiddin bisa qadi yaumil hisab, ya. Malik Yaumiddin bisa berarti yang memutuskan hari penghisaban, ya, perhitungan, ya. Oke. Wa yaqau 'alal jazaa'i fil khairi wasyarri jami'an, dan yaitu jatuh pada balasan semuanya, ya, baik yang baik ataupun yang buruk penghisabannya, ya. Wa yuqal kama tadinu tudanu, ya. Kama tadinu tudanu. Apa artinya?
Apa yang kamu hutang itu yang harus kamu bayar. Tadinu, dana yadinu, ya. Bisa berarti hutang, ya. Apa yang kamu hutang, ya itu yang kamu bayar. Nah. Kalau Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurdi, Maliki yaumin la yanfa'u fihi illa ad-din, ya. Ya, apa namanya? Raja satu hari yang tidak lagi memberi manfaat pada hari itu kecuali agama, ya. Oke. Wa qala Yaman ibn Rabab tadi, ya, ad-din al-qahr, ya, agama artinya adalah apa namanya? Kekuatan. Ya. Wa qila ad-dinu at-ta'ah. Yang mengatakan bahwa ad-din adalah artinya at-ta'ah, yaumut ta'ah. Yaumuddin berarti hari ketaatan. Demikian hadirin rahimakumullah. Sedikit apa namanya, ya, kalau dianggap sedikit wawasan terkait dengan ayat Maliki Yaumiddin, ya. Kita sudah tahu Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki hari kiamat. Jadi setidaknya ketika kita sedang sholat dan membaca Al-Fatihah, kita paham maknanya sehingga mungkin sedikit menambah kekhusyuan kita. Adapun yang tadi kita elaborasi itu adalah bagian-bagian dari informasi yang layak kita dengar dan layak kita ketahui untuk membuat kita semakin merasa bodoh, ya, bukan merasa pintar. Jadi makin banyak yang kita tahu, insya Allah kita semakin merasa bodoh. Sebagaimana orang memasuki perpustakaan, diambil sembarang buku, dibaca, ternyata belum pernah dibaca. Ambil lagi, ternyata belum saya baca. Nah, semakin banyak yang diambil dan semakin paham bahwa ternyata dari 10 buku yang saya ambil belum pernah ada satu pun yang pernah saya baca. Ternyata saya masih bodoh. Nah, itu adalah satu hal yang mestinya terjadi normal ketika orang sedang dalam proses belajar. Yang tidak normal ketika orang baru membaca judul terus merasa pintar dan bisa mengkritik isinya. Itu yang tidak normal. Jadi yang normal adalah semakin belajar semakin merasa bodoh. Jadi jangan mundur ketika kita belajar kemudian kita malah merasa tidak tahu. Kok jadi saya tidak tahu apa-apa, ya makin lama belajar malah saya merasa tidak tahu apa-apa. Itu yang normal. Yang tidak normal adalah yang hanya sekedar mendengar, melihat sekilas judul bukunya katanya sesat, lalu kita ikut-ikutan mencerca tanpa melihat isinya. Itu yang tidak normal. Yang harus kita luruskan dengan cara belajar supaya merasa bodoh. Jadi bodoh itu buruk, tetapi merasa bodoh itu akhlak yang baik. Pintar itu baik, tetapi merasa pintar itu akhlak yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cabut ini.